Salam alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 15 September 2020, kita akan belajar dari Yosua pasal 18 ayat 1 sampai 10. Yosua pasal 18 ayat 1 sampai 10. Judulnya adalah Strategi di awal perjuangan. Strategi di awal perjuangan. Yang dimaksud dengan perjuangan dalam konteks kitab Yosua adalah perjuangan untuk mendapatkan tanah pusaka di Kanaan. Di situ terselip peperangan melawan bangsa-bangsa Kanaan. Dan sebelum perjuangan itu dimulai, perlu adanya strategi. Yosua pasal 18 ayat 1 sampai dengan 10 di sini tersirat adanya strategi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, strategi itu apa? Strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Itulah strategi. Jadi menurut ayat ini kita bisa mendapatkan 3 strategi. Yang pertama adalah sikap tidak malas. Sikap tidak malas. Kita baca ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Kata bermalas-malas dalam bahasa Ibrani adalah rapah. Rapah. Itu sama artinya dengan menjadi lambat atau memperlambat. Ada unsur kesengajaan. Bapak, Ibu, orang tidak bisa berjuang kalau mempunyai sikap seperti ini. Orang tidak bisa berjuang kalau mempunyai sikap malas, menjadi lambat, memperlambat diri. Orang tidak akan bisa berjuang. Maka strategi yang pertama ini penting. Sikap tidak malas untuk memasuki perjuangan. Yang kedua, menyelidiki keadaan. Kita baca ayat yang keempat. Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka, supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Strategi yang kedua, menyelidiki keadaan. Menyelidiki keadaan, mempelajari dan mencatatnya. Jelas ini sangat penting, supaya tahu keadaan alam, supaya tahu kekuatan musuh. Ini sangat penting, sehingga bisa menyiapkan cara bagaimana nanti berjuangnya. Bagaimana nanti memasuki negeri-negeri orang Kanaan itu. Bagaimana bisa mengalahkan bangsa Kanaan itu. Jadi perlu diselidiki, perlu dicatat untuk menemukan cara yang tepat mengalahkan mereka dan merebut tanah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini sangat penting, sangat penting.
Strategi yang kedua ini sangat penting. Mencatat keadaan yang ada, yang akan dimasuki oleh mereka. Mencatat, menyelidikinya. Yang kedua, menyelidiki keadaan. Yang ketiga, mengundi. Mengundi. Kalau yang pertama mempunyai sikap tidak malas. Yang kedua, menyelidiki keadaan. Yang ketiga, ini agak aneh, mengundi. Tetapi seperti yang pernah saya jelaskan, ini bukan sekadar pembagian wilayah. Bukan sekadar pembagian wilayah. Tetapi ini adalah pembagian tanggung jawab. Mengundi itu adalah pembagian tanggung jawab untuk mendapatkan tanah pusaka. Jadi harus ada tanggung jawab. Jadi menarik di sini. Mengundi itu berarti sikap bertanggung jawab. Jadi sebelum memasuki perjuangan, bangsa Israel khususnya suku-suku yang belum mendapatkan tanah pusaka harus memiliki sikap tanggung jawab. Tanpa ada sikap tanggung jawab, mereka, saya yakin, tidak akan bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Tidak akan bisa untuk memiliki tanah pusaka. Jadi perlu sekali sikap yang ketiga ini. Memiliki sikap tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita ini bagaikan perjuangan. Untuk mengatasi masalah, itulah perjuangan. Untuk mengatasi persoalan, itulah perjuangan. Untuk mengatasi sakit penyakit, itu perjuangan. Untuk mendapatkan penghasilan harian, itu perjuangan. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, itu perjuangan. Bahkan juga untuk bisa mendapatkan apa yang kita rindukan dan cita-citakan, itu perjuangan. Hidup kita bagaikan perjuangan. Maka milikilah sikap tidak malas. Kalau Anda dan saya malas, tidak mungkin kita bisa menang dalam perjuangan mengatasi masalah. Kalau Anda dan saya malas, tidak mungkin kita bisa mencapai cita-cita kita. Kalau kita malas, maka kita akan gagal di awal. Yang kedua, kita jangan sembrono, jangan terburu-buru, tetapi selidiki dulu keadaan. Jadi kita akan tahu caranya bagaimana mengatasi masalah A, masalah B, persoalan A, persoalan B, penderitaan ini, atau kerinduan dan cita-cita ini dan itu. Kita akan tahu bagaimana caranya berjuang untuk mendapatkan semuanya itu. Kalau kita menyelidiki keadaan. Jadi tidak sembrono, tidak buru-buru, tidak hantam kromo, tidak melakukan dengan seenak kita, tidak. Tapi harus diselidiki keadaannya, supaya kita tahu caranya mengatasi masalah yang ada. Tetapi milikilah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk berjuang. Tanggung jawab untuk mencapai cita-cita. Tanggung jawab untuk mengatasi masalah. Tanggung jawab untuk mengatasi penderitaan. Tanggung jawab untuk mendapatkan penghasilan setiap hari. Milikilah tanggung jawab. Kalau tidak memiliki tanggung jawab, maka kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Kita tidak bisa untuk mengatasi masalah penderitaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan memberikan berkat. Tuhan menyediakan berkat itu. Tetapi kita harus memiliki sikap. Pertama, tidak malas. Kita harus memiliki sikap. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, kita harus mau menyelidiki keadaan lebih dahulu. Supaya bisa memakai cara-cara yang benar untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan itu. Bapak, Ibu, mau untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan? Mari, selidiki dulu diri kita. Apakah ada sikap malas atau tidak? Apakah ada sikap tidak bertanggung jawab atau tidak?
apakah ada sikap sembrono atau tidak. Kalau ketiga ini masih ada, Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan. Mari kita hilangkan, hapuskan, dan miliki sikap tidak malas, mau menyelidiki keadaan, dan juga sikap bertanggung jawab. Tuhan akan memberikan berkat itu bagi Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah sebelum kami memasuki perjuangan, mengatasi masalah, penderitaan, mencapai cita-cita, biarlah kami mempunyai sikap yang tidak malas dan mau menyelidiki keadaan terlebih dahulu, tidak hantam kromo, dan mau mempunyai sikap bertanggung jawab. Karena semuanya itu akan menolong kami untuk mencapai apa yang kami rindukan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Roh Kudus, biarlah yang menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.